Bab 230. Robert Xia yang murka. Finola Su menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak kenal, aku hanya menebaknya saja." Meskipun di mulut dia mengatakan dia tidak mengenalnya, akan tetapi Eric Qin merasa ucapannya ini terlalu percaya diri yang membuat orang merasa curiga. "Ayo jalan." Finola Su meregangkan pinggangnya, "Sebentar lagi jika mereka berhasil mengejar kita, maka kita sudah tidak dapat melarikan diri lagi." "Iya." Eric Qin menganggukkan kepalanya dan menginjak pedal gas lalu mengarahkan mobilnya ke kediaman Dewa Pengobatan. Jarak untuk pergi ke kediaman Dewa Pengobatan tidak terlalu jauh, akan tetapi juga tidak dekat. Jika di dalam perjalanan mereka tidak beristirahat, setidaknya akan memakan waktu selama setengah hari. Sedangkan di sisi lain, Charles sedang bertarung dengan ketiga orang superior master dan dia mulai terlihat lelah. "Hahaha, senang sekali rasanya." Tubuh Charles dipenuhi dengan darah, akan tetapi dia masih dapat tertawa terbahak-bahak. Ekspresi wajah Robert Xia sudah sangat dingin. Dia dengan dingin berkata, "Sobat, jika kamu menyingkir sekarang juga, kami keluarga Xia berhutang sebuah budi denganmu." "Bagaimana? Hutang budi? Hehe, memangnya hutang budi keluarga Xia itu ada apanya?" Charles mendengus dan berkata, "Apakah keluarga Xia menduduki peringkat 1 di dunia ini?" Robert Xia tidak marah, melainkan dia menarik nafas panjang dan berkata, "Apa hubungan kamu dengan Eric Qin? Mengapa kamu ingin melindungi dia? Apa hubungannya denganmu?" Charles dengan dingin berkata, "Omong kosongmu sudah terlalu banyak. Gunakan tinju untuk berbicara." Setelah selesai berbicara, Charles langsung melangkah maju hingga membuat dasar tanah bergetar. Pertarungan ini berlangsung selama 3 jam lebih. Kekuatan Charles sudah melemah, bahkan darah segar sudah menghalangi penglihatan dia. Dia bergumam pelan, 3 jam. Seharusnya sudah lari cukup jauh. Begitu teringat hal ini, Charles menghentakkan kakinya dan seketika dasar tanah pun membuat sebuah lubang besar. "Tua bangka, aku tidak akan menemani kalian untuk bermain lagi. Sampai jumpa bila kita berjodoh kembali." Charles mendengus dan tubuhnya masuk ke dalam lubang tersebut dan seketika menghilang dari penglihatan mereka bertiga. "Pergi kemana kamu?" Randy Xia dan Raymond Xia terlihat ingin mengejarnya, akan tetapi mereka ditahan oleh Robert Xia. Dia dengan dingin berkata, "Target kita adalah Eric Qin, kita tidak perlu mengurusi orang lain." Kepala rumah, saat ini sepertinya Eric Qin sudah berlari dengan sangat jauh. Randy Xia berbicara sambil mengerutkan keningnya. Robert Xia mendengus dan berkata, "Tadi aku sudah meninggalkan sebuah tanda pada tubuh dia, dia tidak akan memiliki jalan untuk kabur. Ayo kejar dia." Sosok ketiga orang tua itu pun melompat turun melalui jendela dan menghilang dari langit malam. Selama perjalanan, Eric Qin, Davison Su dan Descarman bergantian untuk menyetir tanpa beristirahat sama sekali. Setelah beberapa jam kemudian, mereka akhirnya tiba di kota Taoyuan. Wewangian obat di sini masih saja pekat seperti dulu. Konon semua fisik orang tua di kota ini sangat kuat dan desa-desa di dekat kota Taoyuan bahkan disebut sebagai desa panjang umur. Bila pergi begitu saja ke kediaman Dewa Pengobatan, aku tidak tahu apakah api perang ini akan mengenai kediaman Dewa Pengobatan. Eric Qin berbicara sambil mengerutkan keningnya. Hatinya merasa tidak yakin jika meminta dia pergi ke kediaman Dewa Pengobatan untuk menyelamatkan dirinya. Karena dia baru saja bergabung dengan kediaman Dewa Pengobatan baru-baru ini, dia bukan hanya belum pernah memberikan apapun kepada kediaman Dewa Pengobatan, melainkan membawa bencana. Apakah kediaman Dewa Pengobatan akan membantunya? Belum tentu. Eric Qin menarik nafas dalam-dalam. Di saat dia sedang ragu-ragu, tiba-tiba dia merasakan di sekelilingnya ada 3 aura yang mendekat dengan kecepatan yang tinggi. Seketika ekspresi Eric Qin menjadi sangat buruk, dia bergegas berbicara kepada Finola Su, "Biarkan Nadia yang menunjukkan jalan ke kediaman Dewa Pengobatan." "Ada apa guru?" Davison Su bertanya. Karena Eric Qin takut Finola Su cemas, dia pun berkata, "Tidak apa-apa, aku memiliki seorang teman di sini yang harus aku temui. Kalian pergi terlebih dahulu, aku akan segera menyusul." "Baik." Setelah Davison Su dan yang lain mengiyakannya,
lalu Erikin pun keluar dari dalam mobil dan berdiri di sana untuk menunggu. Ketiga aura tubuh itu semakin dekat, tidak selang berapa lama, terlihat 3 sosok bayangan yang berhenti di sisi Erikin. Mereka mengelilingi Erikin seolah-olah takut Erikin akan kabur kembali. Erikin berdiri di sana dengan ekspresi datar, sama sekali tidak terlihat takut. "Cecunguk kecil, aku ingin lihat kemana kamu akan lari lagi." Robert Sia berbicara sambil menggertakkan giginya. Erikin melambaikan tangannya dan berkata, "Cepat juga kalian datang lebih cepat dibanding yang aku bayangkan. Kelihatannya kamu meninggalkan sebuah tanda pada tubuhku. Hentikan omong kosongmu." Robert Sia mengangkat tangannya dan terlihat sebuah aura gelap yang menyeramkan yang keluar dari punggungnya. Seketika Reiki yang ada di dalam tubuh Erikin pun terasa seperti ditahan. Bahkan untuk bernafas saja terasa sangat sulit. "Aku ingin mengoyak-ngoyak tubuhmu untuk menghadiahi cucuku yang ada di alam sana." Aura tubuh Robert Sia menahan Erikin hingga tidak dapat bernafas. "Tunggu." Pada saat ini Erikin berteriak. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Apakah kepala rumah Sia yakin ingin membunuh aku? Kamu kira aku sedang bermain-main denganmu?" Robert Sia berbicara sambil menyipitkan matanya. Erikin tersenyum dan berkata, "Tahun ini aku baru berumur 26 tahun. Aku berlatih tidak mencapai 2 tahun yang dimulai dari nol pun berhasil menjadi Grandmaster. Lalu, kamu kira aku akan menyayangi hal itu?" Robert Sia berbicara sambil menyipitkan matanya. "Tidak." Erikin menggelengkan kepalanya, "Apakah kamu tidak memikirkan hal mengapa aku bisa maju sepesat ini? Hubungannya apa denganku?" Robert Sia berbicara dengan tidak sabar. Erikin tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Itu karena di belakangku ada seseorang yang hebat. Kemampuan dia berada di atas semuanya, bahkan juga tidak berlebihan bila mengatakan dia adalah si nomor 1 di dunia ini." "Oh." Robert Sia merasa tertarik, siapa si nomor 1 itu? Lalu seperti apa keahlian dia? Mengapa aku tidak pernah mendengarnya? Erikin bagaimana mungkin bisa tahu siapa si nomor 1 itu? Dia ini hanya sedang berbicara omong kosong saja. Si nomor 1 ini merupakan seorang tingkatan dewa dan juga guruku. Erikin membual tanpa berpikir. Karena ada beliau di belakangku yang membantu aku, sehingga kemampuanku dapat meningkat pesat. Erikin menghela nafas, guruku ini memiliki sesuatu yang khas yaitu seperti ibu sapi yang menjaga anak-anaknya. Entah siapapun yang berani menyentuh muridnya, dia pasti akan menghabisi seluruh keluarganya. Erikin hanya tahu tingkatan tertinggi adalah tingkatan dewa, lagi pula dia sudah membual, lebih baik dia membual hingga akhir. Omong kosong. Robert Sia mendengus dan berkata, "Aku sudah berlatih selama 10 tahun dan tidak pernah melihat satupun orang mencapai tingkatan dewa. Tingkatan dewa itu hanya sebuah legenda saja. Lagi pula, meskipun kamu memiliki seorang guru dengan tingkatan dewa pun, pada hari ini aku juga akan membunuhmu." Robert Sia berbicara dengan murka. Erikin merasa akan terjadi sesuatu yang tidak baik, baru saja dia ingin melarikan diri, pada saat ini Robert Sia pun langsung menahannya. "Cecunguk kecil, kamu tidak dapat lari." Robert Sia berbicara, lalu mereka bertiga pun mengeluarkan sebuah asap hitam dari mulutnya. Aura gelap ini seperti jaring besar yang langsung menyelimuti hingga radius ratusan meter. Wajah Erikin berubah. Dengan begitu meskipun dia ahli dalam jurus penyingkat jarak pun dia juga tidak dapat keluar dari sini. Pada hari ini, meskipun Kaisar Langit datang, kamu juga harus tetap mati di sini. Robert Sia berbicara dengan ekspresi bengis. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.